Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, sebelum kita membahas kisah tentang pengkhianatan Bani Israel kepada Nabi Musa setelah menyeberangi lautan, saat ini Palestina telah mengalami agresi kembali. Bahkan agresi kali ini jauh lebih besar dibanding agresi-agresi sebelumnya. Israel telah terindikasi melakukan genosida terhadap warga Gaza dengan menyerang warga sipil, wanita dan anak-anak, serta berpotensi membuat mereka mati kelaparan dengan memangkas pasukan logistik dan menghancurkan gudang-gudang logistik. Berpuluh-puluh tahun Palestina terzalimi oleh bangsa Israel. Seluruh umat Islam di dunia berhutang budi dengan rakyat Palestina karena mereka yang berkorban menjaga Masjidil Aqsa. Mari kita membantu semampu kita, beri dukungan, bantuan, serta doa. Semoga Allah mengangkat derajat hamba-hamba Allah yang berada di Palestina, melindungi serta merahmati mereka semua. Sahabat seiman, dan inilah kisah pengkhianatan Bani Israel terhadap Nabi Musa setelah menyeberangi lautan. Bani Israel merupakan kaum yang banyak didakwahi oleh banyak nabi. Allah mengutus sejumlah nabi untuk membimbing kaum Bani Israel. Ada 12 nabi yang telah diutus untuk mendakwahi kaum Bani Israel. Nama Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau adalah putra Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah anak kedua Nabi Ibrahim yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel atau keturunan-keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub mempunyai beberapa anak, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf tidak bisa dilepaskan dari kisah Bani Israel. Karena berawal dari kisah Nabi Yusuf inilah Bani Israel sempat mendiami Mesir dalam kurun waktu yang sangat panjang di bawah kepemimpinan Fir'aun. Kaum Bani Israel mulai berdatangan ke Mesir, berdiam dan menempati wilayah Mesir secara turun-temurun, diperbudak, hingga diutuslah Nabi Musa yang juga termasuk seseorang dari Bani Israel untuk membebaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dibesarkan dan diasuh dalam pangkuan Fir'aun dari pendeta dan pemuka-pemuka agama kerajaan. Nabi Musa mengetahui keesaan Tuhan dan rahasia-rahasia alam. Setelah datang izin Tuhan kepadanya, supaya ia membimbing umat di tengah-tengah Fir'aun, yang ia berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang tinggi." Nabi Musa pun akhirnya berhadapan dengan Fir'aun sendiri beserta tukang-tukang sihirnya. Melihat kondisi dan ancaman terhadap diri dan kaumnya, Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang Israel yang lain pindah menuju negeri Palestina. Kala itu tidak hanya perbudakan dan kerja paksa yang diterapkan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Fir'aun juga berlaku kejam dengan membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Karena adanya ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Meskipun berkali-kali mendapatkan nikmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa, Bani Israel tidak pernah merasa bersyukur, bahkan terus melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Nabi Musa. Kiai Haji Saifuddin Zuhri juga menjelaskan bahwa setelah membawa orang-orang Bani Israel meninggalkan Mesir, lalu menyeberangi Laut Merah, Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tursina atau Gunung Sinai. Kiai Haji Saifuddin Zuhri menyebut bahwa akhirnya Nabi Musa menghabiskan masa tuanya untuk memimpin kaum Bani Israel yang keras kepala, suka memberontak, dan tak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa literatur sejarah, Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun melakukan pembangkangan. Saat itu, setelah sampai di seberang Laut Merah dari pengajaran Fir'aun dan tentaranya, bahkan ketika kondisi kaki belum kering dari air laut, mereka mulai menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Nabi Musa. Mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuatkan mereka patung berhala anak sapi agar bisa mereka sembah. Seperti halnya bangsa Samiri atau bangsa di seberang Laut Merah menyembah patung anak sapi. Tentu saja permintaan yang bersifat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditolak oleh Nabi Musa. penolakan Nabi Musa tidak diindahkan. Hal itu terjadi ketika Nabi Musa sementara meninggalkan Bani Israel
untuk sejenak bermunajat, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Nabi Musa menitipkan tanggung jawab pembimbingan kepada Nabi Harun alaihissalam untuk mengurus Bani Israel, tetapi hanya dalam waktu 40 hari saja. Sekembalinya Nabi Musa, Bani Israel telah kembali berlaku syirik. Tentu saja Nabi Musa murka atas perbuatan kaumnya yang membangkang itu. Saking marahnya hingga batu tulis yang dibawa Nabi Musa dari hasil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hancur berkeping-keping. Batu tulis tersebut berisi Taurat dalam wujud aslinya. Pembangkangan selanjutnya ialah ketika Nabi Musa mengajak kaumnya untuk berangkat menuju tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu kota Yerusalem. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menuju ke tanah tersebut secara terang-terangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Namun, mereka menolak dan malah meminta agar Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berangkat ke kota tersebut, karena mereka takut terhadap raja kejam yang sedang berkuasa di Yerusalem. Atas pembangkangan yang berulang kali itu, kemarahan Nabi Musa tidak lagi terbendung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan ketetapan bahwa selama 40 tahun tanah tersebut haram bagi Bani Israel. Selama 40 tahun mereka akan tersesat dan berputar-putar di gurun. Perjalanan mereka tak akan membuat mereka sampai ke tanah yang dijanjikan tersebut sampai waktu yang ditentukan tadi usai. Atas ketetapan tersebut, selama 40 tahun, Bani Israel selalu berjalan berputar-putar di gurun tanpa pernah sampai di tanah yang dijanjikan. Bani Israel mencapai Yerusalem setelah masa hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala habis. Di tempat itu, mereka kembali membentuk koloni-koloni baru dan mulai menguasai Yerusalem. Sahabat seiman, itulah sepotong kisah pengkhianatan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam setelah menyeberangi lautan. Semoga dengan kisah ini bisa mengingat bagi kita semua agar menjadi umat yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.